Assalamualaikum, abang dah semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waduh, awak nih, sur aku bicara sama abang-abang. Kenapa? Mendadak aku jadi junior, jadi anak muda. Bang Harul di atas aku, ya. Bang Sori di atas aku, Bang Nuim di atas aku. Iya, ini sudah angkatan, kalian sudah angkatan 70 usianya. 80. Awak masih 80. 80 lah, betul. Aku 81, sorry, 82 aku. Nah, Bang Hairul? Hairul tak pernah menyebutkan, tak pernah nyebut usianya. Berapa? Bang Hairul berapa sekarang? 77. Nah, udah 70. Aku baru 69, Bang. Iya, makanya masih anak kemarin lah itu. Makanya jadi muda aku, enak. Milenial. Iya, kata orang Inggris bilang age before beauty. Jadi usia itu lebih diutamakan dari kecantikan atau keindahan atau ketampangan. Ya. Jadi begini, Bang Hairul sama Bang Sori, kami sama ini hampir tiap minggu begini. Bercakap-cakap Medan, mana-mana kombur-kombur, kita rekam, kita buat. Nah, Bang Noim, hari ini kita ada kawan lama. Jadi bukan tamu ini, kawan lama yang jumpa kembali, ya, yaitu penulis besar, namanya Sori Siregar. Waktu awak koci-koci, saya membaca tulisan dia lah, cerpen-cerpennya. Dan pada usianya sekarang, yang sudah 80-an, 81 Bang Sori. 81. Nah, masih menulis. Tulisannya masih tampil di Kompas, masih tampil di kumpulan cerpen Kompas, masih tulis di mana-mana. Dulu dia penulis di majalah Horizon. Jadi karya-karya sastranya. Ini hari bisa jumpa dia lagi. Aku lihat tetap dalam keadaan sehat. Tidak kayak kami ini gemuk. Gemuk kata orang tak sehat. Kurus tuh sehat. Bang, sore sehat, Bang? Keadaan bagaimana? Aman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, masih terus berkarya ya, Bang? Ya. Masih. Ya. Terus yang kedua ini ada Bang Hairul Zain. Seorang penyiar dulu, ya, di RRI Medan, terus kemudian di penyiar juga di Deutsche Welle kalau nggak salah di Jerman. Kemudian dulu pernah menjadi direktur utama TVRI. Nah, ini juga senior juga nih, tempat awak bertanya, tempat awak belajar. Bang Hairul sehat, Bang? Bang Hairul. Alhamdulillah. Nah, apa kegiatan sekarang? Ya MC lah. Apa itu, Bang? Dengar. MC apa? Kegiatan MC, menjaga cucu. Menjaga cucu. Ya. Nah, kalau kawan kita yang satu MC, nih jadi MC di gedung olahraga. dulu ya. Ya, dulu Abang banyak siaran itu juga. Terus teman kita lagi Bang Noim tadi no need introduction, dia ini udah nggak usah dikenal, kamu udah kenal orang. Apa namanya, I love you Mr. Mahmud, katanya, udah terkenal orang dia. Bang Noim, jadi bicara apa kita nih, Bang? Ya kita bicara karena kita bersama para seniman ini, ya kita coba-cobalah bicara mengenai misalnya buku sedikit tentang begini. Karena minat baca di Indonesia itu terlalu rendah. Kita hanya barangkali satu angka di atas Botswana. Ini sebuah negara di Afrika yang barangkali juga banyak orang Indonesia yang belum tahu di mana letaknya. Kata orang kita mungkin tempat jin buang anak. Jadi kenapa minat baca itu begitu rendah di Indonesia? Apakah ini kesalahan dari penulis-penulis di Indonesia? Ataukah memang barangkali rakyat kita tidak begitu suka membaca? Karena baca itu banyak menggunakan daya khayal kita. Jadi mereka lebih suka, apalagi di zaman televisi yang diperkenalkan di Indonesia ketika Asian Games di Jakarta tahun 1962. Mungkin itu lebih mudah. Kita melihat segala sesuatu di layar. Sedangkan kalau kita membaca, itu berarti kita harus mampu untuk imajinasi, untuk menghayalkan apa kira-kira yang kita baca itu, bagaimana bentuknya, apa yang kita baca itu. Seperti juga dengan radio. Ketika orang mendengarkan radio itu memberikan kesempatan kepada daya imajinasinya untuk berkembang. Karena kita hanya memberikan, boleh dikatakan, masukan-masukan dalam bentuk keterangan dan penerangan. Mereka yang harus menciptakan gambar itu sendiri. Apakah ini ada sangkut pautnya? Karena dahulu kita tahu, di Indonesia itu banyak orang yang suka membaca. Makanya misalnya, dulu itu ada mingguan bernama Aneka. Itu, wah, orang kadang-kadang karena tidak bisa beli itu pinjam-meminjam itu. Aneka itu kan melaporkan tentang olahraga. Itu orang pinjam-meminjam. Jadi salah seorang penulisnya, aku masih ingat, Anhar. Itu terkenal sekali, dia menulis di Aneka. Kemudian
tulisan-tulisan Matu Mona, tulisan Sultan Takdir Ali Syahbana, Marah Rusli, Hamka, itu semua jadi garapan kita. Tapi orang kemudian menjadi malas, dan barangkali baik Sori maupun Khairul bisa menjelaskan kenapa kira-kira orang di Indonesia begitu malas membaca. Kalau pendapatku ya, memang disinilah bedanya pendidikan Indonesia dan pendidikan Belanda dulu. Belanda dulu kan, menurut Rosian Anwar, itu murid-murid sekolah itu diwajibkan misalnya setahun 12 buku atau lebih gitu ya. Nah, jadi mau tidak mau, sejak kecil mereka ini telah terbiasa membaca. Jadi kebiasaan ini itu berlanjut sampai mereka jadi orang-orang penting di negara ini. Nah, satu contoh lagi, dulu ketika televisi belum ada, orang-orang tua itu kan membelikan buku kita, Balik Pustaka, Call, segala macam. Disitulah kita mengenal Tom Sawyer, Huckleberry Finn, dan Raja Minyak, dan sebagainya itu kan. Jadi dari awal kita sudah dibentuk menjadi calon-calon pembaca yang baik. Nah, paralel dengan ini ya, menulis. Orang kita menulis itu ya, sangat sedikit yang bisa menulis ini. Jadi di Indonesia ini ada beberapa orang yang kalau menulis dan berbicara di depan halayak itu sama bagusnya. Bisa aku sebutkan misalnya 3 nama ya, Asrul Sani. Itu dia menulis sama bicara di depan orang, sama baiknya. Kedua, MH Ainun Najib. Itu juga kalau dia sudah bicara luar biasa. Ketiga, itu Radar Pancadhana. Begitu hebatnya. Nah, jadi mereka ini sudah terbiasa berlatih dirinya dengan bacaan-bacaan yang membuat mereka mampu mengutarakan pikirannya dengan cepat. Nah, jadi kalau misalnya gini, kita selain tidak diajar membaca, juga tidak diajar menulis. Jadi dalam sekolah dasar kita tidak aja. Ada pelajaran mengarang memang, tapi itu jangan tidak aja. Nah, buktinya ketika para mahasiswa harus menulis skripsi S1, mereka kelabakan. Mereka cari pembantu, cari ini segala gitulah. Kenapa? Karena ketidakmampuan menulis. Nah, jadi misalnya ini hari ini, aku juga ya, itu biografinya Kosmas Batubara aku yang nulis. Terus biografinya Nana Sutresma yang jadi duta besar kita di PBB dulu aku nulis. Ibu dari orang tua Sofyan Wanandi, biografinya aku yang nulis gitu ya. Agus Sudono bekas ketua SPS dulu aku yang nulis. Jadi mereka ini sebenarnya bisa menulis, tapi khususnya pidato di dalam suatu pertemuan resmi. Tapi tidak menulis sesuatu yang sifatnya bercerita seperti kata Noim tadi. Kelemahan kita kan bercerita yang berkhayal, menganalisis apa yang kita hayalkan kan gitu. Jadi yang menyebabkan kita tidak kritis itu karena tidak membaca. Macam sekarang lah, coba pergi ke restoran, ke bioskop, atau kemana saja deh. Itu semua orang memegang HP di tangannya. Nggak pernah lagi kita melihat orang membawa buku di tangannya. Jadi satu ketika kereta api, aku melihat seorang gadis membaca buku tebal, yang sebenarnya buku itu untuk anak-anak, Harry Potter. Aku heran, betul-betul puluhan orang ada di situ, cuma dia megang buku. Di bandara juga begitu, HP. Nah ini kenapa ini? Macam kata Lim tadi, akibat kemalasan membaca. Kita lebih suka baca berita misalnya. Berita-berita televisi, berita-berita radio, itu kan hanya berita-berita keras yang sangat singkat. Tapi kalau mau membaca lengkapnya, bacalah opini atau berita-berita yang ada analisisnya. Sekarang kan gini, berbeda dengan kita dulu kan. Dulu kita kan kalau berita-berita opini. Sekarang kan sudah berbaur tuh. Itu kita akan mendapat pendalaman yang lumayan tentang COVID saja. Karena begitu banyaknya
tulisan tentang COVID, kita jadi memahami apa itu. Dan kenapa misalnya sekarang COVID itu digratiskan oleh pemerintah. Jadi penyebabnya itulah aku pikir ya. Kita tidak dari awal diajari suka membaca. Jadi pendapatku ini kututup dengan kisah Bung Hatta. Bung Hatta itu ketika dibuang ke Digul, dia membawa kalau nggak salah belasan peti buku. Dan Belanda mengizinkan itu. Karena waktu itu apakah politik etis sudah berlangsung atau belum, aku lupa ya. Tapi buku itulah yang dibawanya ke Digul. Kemudian ketika Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda, itu mereka dibawa dengan pesawat kecil. Mungkin pesawat Catalina lah yang bisa mendarat di Laut Banda itu. Itu buku yang belasan itu dibawa terus oleh Bung Hatta. Bagaimana kita sekarang bisa begitu? Kadang-kadang oke lah ya, karena alasan kerja. Macam gini aja ya, Hairul ya, ya. Waktu aku kerja dulu, itu kan buku banyak. Waktu membacanya yang kurang. Nah, selama pandemi ini, itulah sisi positifnya. Bisa membaca ulang atau membaca kembali yang belum sempat dibaca. Di samping menulis. Kemungkinan juga banyak di antara kita kalau pergi bekerja itu pakai kendaraan pribadi. Jadi bukan seperti di barat ini mereka naik kendaraan umum. Nah, dalam kendaraan umum itu untuk mengisi waktu itu yang paling enak adalah membaca. Apakah itu majalah atau itu koran atau buku ya. Nah, ini pernah ada seminar yang aku hadiri di Canberra, ibu kota Australia, diselenggarakan oleh Australian National University, mengundang sejumlah profesor dan dosen dari Indonesia. Ketika ditanyakan kepada mereka keluhan mereka, jawabannya hampir semua mengatakan yang menjadi masalah nomor satu adalah bagaimana harus mendidik atau membimbing mahasiswa-mahasiswi untuk menulis skripsi. Jadi mereka sudah selesai, tinggal tulis skripsi seperti yang dikatakan oleh Sori Siregar tadi. Kewalahan harus menulis. Karena dalam kita berbicara sehari-hari, kita di Indonesia ada dua bahasa. Satu bahasa resmi, yang kalau kita pakai sebagai orang Medan, kita menggunakan bahasa itu, kita dituduh bahasa buku. Tapi kan kita dengarlah seorang misalnya politisi atau menteri atau ya gitu kan, loh kan gitu apanya yang gitu semua itu. Cobalah bentuk, bikinlah satu kalimat yang bagus dengan menggunakan kata-kata yang baku dan ini tidak terjadi. Nah ini aneh bin ajaib. Ketika pada suatu kali aku diundang oleh Persatuan Radio Swasta Niaga yang jumlahnya waktu itu ada 600 atau berapa. Untuk memberikan dalam tanda kutip bahasa siaran. Lalu aku tanya, kenapa aku yang harus kalian undang? Ya dikatakan karena dari Australia, saudara bisa berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan itu dipahami oleh orang dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Katanya kami di Indonesia itu banyak stasiun radio menggunakan bahasa prokem. Kalau tidak, kabarnya tidak diminati oleh para pendengarnya. Ya, ini sesuatu yang membuat kita harus berpikir. Apakah memang karena kita tidak dididik dari sejak kecil? Jangan buang-buang waktu baca apa itu. Waktu aku kecil, apalagi bulan puasa, aku baca buku Sultan Takdir Ali Syahbana, Layar Terkembang, itu mesti tutup-tutupi. Kalau tidak dibilang, batal puasa kau tuh, baca buku roman kayak begitu. Jadi begini ya, membaca dan mendengar, kan gitu. Kalau menurut survei di bidang komunikasi, orang-orang di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, kebanyakan di Asia Tenggara, itu lebih senang mendengar daripada membaca. Coba lihat saja di Jawa, wayang orang sampai subuh orang di situ. Dan di situ semua sudah diceritakan macam-macam. Dia nggak perlu lagi baca buku, dia sudah tahu nih harus begini, harus begitu. Coba juga misalnya ada pengumuman, misalnya untuk petani. Itu kalau dikasih selebaran itu tidak ada yang baca. Kemudian dikumpullah orang di balai desa, ya kan ada yang bicara itu yang didengar. Tapi bicara itu pun bertingkat. Nggak bisa langsung sama khalayak ramai. Jadi harus ada pentolan masyarakat di situ, sampaikan ke dia baru sampaikan lagi ke yang lain. Ada contohnya dulu di Indonesia, waktu musim apa namanya ini, Dimas atau apa. Di pusat bilang, mari kita tingkatkan produksi pangan dengan menanam ini.
itu pun tidak bisa diterjemahkan yang lisan itu dengan baik ke daerah. Di daerah yang tidak ada sawahnya, semua juga bilang, mari kita tingkatkan produksi pangan dengan menanam padi. Di mana padi mau ditanam? Tempat dia batu semua. Iya kan? Jadi ini masalahnya. Penelitian juga menyebutkan sebagian besar masyarakat di Asia Tenggara itu ada pakar komunikasi dari India, Amurugam namanya, dia bilang the sleeping giant. Kalau giant ini bisa dibangkitkan, luar biasa. Tapi siapa yang bisa membangkitkan sleeping ini? Orang kita bukan hanya buta huruf, buta gambar juga banyak. Jadi kalaupun kita mau menyampaikan sesuatu melalui audiovisual, ya televisi, banyak yang juga tidak paham. Dulu pernah bagaimana malaria harus dibasmi, bagaimana jentik-jentik supaya tidak ada lagi, dibuatlah filmnya oleh PTFM misalnya kan, buat gambar air, nampak jentik-jentik, kemudian jadi nyamuk, dikit-dikitnya orang, lalu demam. Disampaikan hati-hati kalau begini, orang kampung bilang mana mungkin dalam 3 menit jentik jadi nyamuk gigit orang terus demam. Nah ini buta gambar. Nah jadi kembali ke membaca. Membaca itu ya sesuatu yang jangankan orang lain lah. Tadi Bang Sori bilang zaman pandemi ini dia kembali membaca. Itu Bang Sori. Tapi orang-orang yang macam aku terus terang nggak pernah aku membaca selama pandemi ini kecuali berita-berita di media sosial. Berita-berita ini. Kenapa? Aku rasa sudah puas aku dulu membaca sekolah ini itu kan gitu ya. Sebagian besar juga cucu-cucu kita, anak-anak kita membaca itu susah. Cucu kita sekarang coba apa dia main? Dia main game. Dia main game dengan teman-temannya. Lupa buku. Dulu kalau dia diajak jalan-jalan anak saya masih kecil, kalau pulang jalan-jalan itu ada kewajiban dari gurunya. Nulis jalan-jalan kemana. Coba tulis dalam misalnya 2 halaman ya kan. Liburan kemana waktu itu. Sekarang mana ada itu. Nulis surat aja orang nggak bisa kok. Sekarang kan jempol yang main. Iya kan. Jadi bukan pula SMS lagi sekarang. WA, chatting-chattingan. Oh. Bagaimana mau nulis? Semuanya ada jempol di jempol kita sekarang di dunia ini kan. Ini tak bisa kita tanya Mbah itu kan, Mbah Google itu kan. Jadi ya betul. Jadi jalan keluarnya apa?